Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Tadris kita, kajian kita yang biasa kita kaji kaitannya dengan kisah-kisah Quran, kita bahas pada kesempatan yang akan datang insya Allah. Karena kita baru dua, pertama kaum Nuh, kedua kaum Ad, dan nanti akan masuk pada kaum Samud. Bukunya alhamdulillah sudah terbit dan bisa dibaca. Pada kesempatan ini kita ingin melihat pandangan Al-Quran, Sunnah Rasul, serta pandangan para ulama berkaitan dengan mempelajari Al-Quran untuk memperkokoh terhadap lembaga kita tahfidz Quran yang dimiliki oleh Persatuan Islam. Selain itu, pada makalah yang sudah disiapkan, bagaimana Rasulullah dulu memelihara Al-Quran, juga bagaimana para khulafaur rasyidin memelihara Al-Quran, dan bagaimana Al-Quran diberi harokat, Al-Quran diberi huruf, Al-Quran diberi titik, serta kapan ilmu qiraah muncul dan kapan pula ilmu tajwid lahir. Hal ini adalah penting dalam kajiannya terhadap Al-Quran. Mana Al-Qattan memberikan satu definisi, Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammad al-muta'abbadu bitilawatihi. Quran itu bukan kalam Muhammad, bukan kalam insan, tapi Quran kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, membacanya ibadah. Baik membaca ketika kita sholat maupun membaca Al-Quran di luar sholat. Sifat-sifat Al-Quran telah dijelaskan oleh Quran sendiri. Antara lain bahwa Quran itu yahdi lillati hiya aqwam. Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Di dalam hati kita kadang kita punya pandangan bahwa yang lurus ini. Dalam pikiran kita punya pemikiran bahwa yang benar begini. Kadang kita memandang sesuatu yang kita senangi, belum tentu bahwa itu benar di sisi Allah. Demikian pula sesuatu yang kita benci belum tentu adalah itu dibenci di sisi Allah. Maka dengan Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih benar, jalan hawa nafsu dan jalan pikiran, jalan filsafat itu kadang mempah. Tapi kalau jalan Al-Quran, aqwamus subul ad-din, yaitu agama,
agama yang benar, agama hanif yang lurus tidak bengkok. Berikutnya, Al-Quran adalah fihi dzikrukum. Pada Al-Quran terdapat kemuliaan bagi kita. Ada pelajaran yang dapat diambil di dalam Al-Quran bagi kehidupan. Al-Quran juga sebagai nadhir lil alamina nadhira. Al-Quran merupakan peringatan bagi semua alam. Alam sudah barang tentu, alam itu adalah sesuatu yang hidup. Yang dimaksud ada alam jamad dan ada juga alam yang hayat, hidup. Tentu Al-Quran merupakan satu peringatan bagi yang hidup. Yang dimaksud tentu di sini bukan peringatan bagi yang hidup seperti hewan ataupun tumbuhan, tapi nadiron bagi manusia. Al-Quran juga sebagai burhan, yaitu bukti kebenaran. Al-Quran juga sebagai nur mubinan. Al-Quran sebagai cahaya yang terang benderang. Di dalam surat Yusuf ayat 57 Allah menjelaskan Al-Quran sebagai mau'idah, nasihat. Kadang orang sedih, kadang orang bingung. Ketika sedih, dia baca Quran, lebih-lebih Al-Quran yang menyentuh permasalahan, maka kesedihan menjadi sirna. Rasulullah SAW sakit. Ketika Rasulullah sakit, minta kepada Aisyah untuk dibacakan Al-Quran, ayat Al-Quran yang mengandung perlindungan kepada Allah. Maka Aisyah membacakan ayat Mu'awwidat minal Quran. Hati Nabi di saat sakit menjadi tenang dengan mendengar ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang kita salah, ke rumah sakit ngadenge lagu-lagu jeung berita nu mantap musingkeun, nu akhirna darah tinggi jadi lebih naik, stroke jadi nambahan. Seharusnya Quran yang dibaca yang mengandung penyejuk terhadap hati. Kemudian Al-Quran itu juga syifaun lima isudur, obat bagi apa yang terdapat di dalam dada, obat hati. Tentu yang dimaksud bukan obat pel seperti sakit jantung, tapi yang dimaksud adalah penenang. Sehingga dengan bahasa Al-Quran orang hatinya menjadi tenang. Hudan sebagai petunjuk, juga Quran sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Ayat berikutnya Allah menjelaskan Al-Quran adalah yang diberkati, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sebelum Al-Quran banyak kitab yang mesti kita imani, tapi Al-Quran sebagai muhaimin terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Al-Quran dinyatakan oleh Allah sebagai kitab aziz, yaitu kitab yang mulia. Al-Quran juga disebut Allah kitabun mubin, adalah kitab yang memberikan menerangkan, yang memberikan penerangan kepada manusia. Karena itu pantaslah Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Riwayat Tirmidzi menjelaskan ta'allamul Quran wa 'allimuhun nasa. Pelajarilah Al-Quran, lalu setelah kamu bisa dan mendapatkan ilmu dari Quran, lalu ajarkanlah Quran kepada manusia. Bagaimana cara untuk mempelajari Al-Quran? Kita di dalam mempelajari Al-Quran beda dengan Rasulullah. Rasulullah model pembelajarannya adalah talqiniyah.
yaitu model pembelajaran yang diberikan oleh Allah langsung Rasul bisa. Karena itu di dalam Al-Quran, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Rasulullah ketika turun wahyu cepat-cepat mengejar karena takut malaikat kabul indik Quran can apa. Maka turunlah teguran dari Allah, jangan kamu tergesa-gesa untuk mengucapkan, menggerakkan lidahmu. Tanggung jawab kami hafalannya, tanggung jawab kami juga penjelasannya. Karena itu Rasul dijamin hafalannya oleh Allah, dijamin penjelasannya oleh Allah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Berbeda dengan kita, kalau pelajaran kita, taklim kita adalah taklim tadriji, harus bertahap, graduasi dari satu bagian kepada bagian lain. Karena itu tanpa bertahap kita tidak bisa untuk mempelajari Quran. Karenanya Rasulullah SAW memberikan pelajaran ini bukan karena Rasul tidak hafal, tapi Rasul memberikan contoh bagaimana mengajarkan Quran. Ta'allamul Qur'ana khamsa ayat. Pelajarilah oleh kamu Al-Quran 5 ayat. Entong belajar Al-Quran 5 juz mau apa, tapi 5 ayat. Fa inna Nabiya sallam kana ya'khudhu min Jibril khamsan. Karena Rasul mengambil Al-Quran dari Jibril 5 ayat. Bukan berarti Rasul tidak akan hafal, karena ada jaminan Allah. Tapi ini memberikan contoh kepada umat bahwa mengajar Quran itu, menghafal Quran itu jangan terlalu banyak dan sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Ingat kepada Luqmanul Hakim ketika mengajarkan ilmu kepada anaknya yang bernama Taron. Ketika dia mengajarkan ilmu kepada anaknya, Luqman suka membawa botol dengan biji-biji kecil, bawa batu-batu kecil. Setiap kali dia mengajarkan dimasukkan sebuah batu, akhirnya botol menjadi penuh. Anaknya bertanya, kenapa bapak setiap ngajar bawa botol dengan batu? Lalu ditanya oleh anaknya kepada Luqman, kenapa bapak membawa botol dan batu lalu dimasukkan batu ke dalam botol? Luqman memberikan tahu kepada anaknya, jika kamu nanti menjadi guru, maka cara mengajar itu harus seperti memasukkan batu ke dalam botol satu demi satu, akhirnya batu penuh. Tapi kalau seandainya batu seluruhnya ditumpahkan ke dalam botol, daripada botol penuh, maka batu akan buyar. Oh begitu. Ternyata mengajar itu harus sedikit demi sedikit. Cacakan saeutik hese asuh, komo loba gitu. Saya teringat dulu terus ketika tadi ada seorang tahfidz di atas mimbar membacakan ayat, saya ingat dulu ketika SD. Nalika kelas 4 SD disuruh dina pernikahan di orang yang sangat banyak untuk tampil. Waktu itu mubalik dari Bandungnya Abdul Fatah dan Syarif Sukandi. Saya dihadapkan dengan Ustaz Abdul Fatah dan Syarif Sukandi. Saya masih kelas SD, disuruh naik di atas mimbar di pernikahan sadesa, jalma tumpok datang kabeh, itah maca surat Al-Ikhlas terus terjemah hate teh atoh teh itah naik di luhur mimbar teh lantaran rek nombok jelema loba gitu. Mau didorong itu oleh guru-guru. Ketika saya naik pada apalkeun ge aya sabulan nanti. Nalika naik ke atas mimbar, nalika jelema loba kalangan keter.
akhirnya lain baca kalau lain baca surina tapi kan akhirnya mustami karunyaun atos we. Begitu saya turun, saya malas sekali. Malas mengenai ngaji balik ke kalimat. Nyumput hanakeun raya. Di udah kupun bapak. Karena manete era anggareun batur ke apa para surat Gus apa karena sakit juga untung batur mah teu nangtung dina mimba. Kalau itu jadi motivasi bagi saya. Ternyata tidak mudah menghafal itu, tidak mudah karena itu sedikit begitu. Inilah modal Rasulullah di dalam mengajarkan Al-Quran. Nah berikutnya, bagaimana keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran? Pertama, orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran itu bagaikan seorang pedagang yang tidak akan rugi. Kalau ada pedagang yang mau rugi, pedagang bodoh. Pedagang pasti kalau dagang mau untung, untung. Kalau dia hitung sekarang modal berapa, lalu baki berapa. Kalau dihitung ternyata modalnya jangankan bati, modal geser, dia tidak akan berdagang seperti itu. Kalau kita membaca Quran tidak pernah rugi, pasti untung. Tapi jika kita membaca yang lain, gitu, mungkin ada untung, mungkin ada rugi. Mungkin ketika kita membaca sesuatu muncul emosi di dalam diri. Ketika emosi akhirnya ingin memarahi seseorang karena sesuatu yang kita baca, timbul emosi, timbul pikiran-pikiran yang lain. Tapi membaca Quran akan sejuk dan tenang, selalu untung, tidak akan rugi. Berikutnya di dalam surat Al-A'raf ayat 204 bahwa inna idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ayat ini memang turun berkaitan ketika dengan sholat. Apabila kita sholat kemudian Al-Quran dibacakan, maka kita sebaiknya diam. Tapi teori fikih menjelaskan al-mutlaqu yabqa ala itlaqihi. Sesuatu yang bersifat mutlak maka harus dipandang mutlak. Artinya di luar sholat pun apabila Quran itu dibaca lalu kita mendengarkan, maka kita akan mendapatkan rahmat. Selanjutnya, Al-Quran itu adalah merupakan akfal, kunci hati. Hati yang tadinya tertutup terbuka dengan bacaan Quran. Umar bin Khattab keras ketika mendengar lantunan ayat Al-Quran, maka hatinya menjadi terbuka. Asrafu ummati hamalat Al-Quran. Umat yang paling mulia adalah yang hafal Al-Quran. Jadi hafal Quran termasuk sifat yang dicintai Allah dan Rasul, dan termasuk orang yang asyraf. Hafal berapa? Tidak terbatas. Sebab hafalan itu tergantung kecerdasan. Ada orang yang menghafal sekali langsung nerap. Aya orang ngapalkeun berkali-kali teu nerap. Aya orang ngapalkeun sakali nerap, leungitna gancang. Mana gitu. Lupa-lupa. Karena hafalan itu tidak lepas daripada kecerdasan otak yang dimiliki oleh seseorang. Sementara kecerdasan otak adalah pemberian Allah. Karena itu hafalan erat kaitannya dengan takdir Allah.
Bapak-bapak mau hafal Al-Quran? Hafal. Kunaon teu bisa takdir. Jadi usahakeun bolak-balik oge hafal eta kene eta kene. Teu bae sakitu ge hafal gitu kan. Nah, kalau bisa ya banyak itu lebih bagus. Semua juga ingin, tapi kadang berkaitan dengan kecerdasan. Ditambah lagi dengan penyakit dan ketuaan. Hafalan itu kadang terpengaruh dengan ketuaan. Geskolog mah pasti seetik poho. Karena Allah menjelaskan likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Allah menjadikan seseorang lansia supaya yang tadinya tahu menjadi tidak tahu sesuatu. Karena itu menurut ilmu ulum hadis ada doktu sodrin dan ada doktu kitabin. Kalau doktu sodrin menjaga sesuatu lewat hafalan. Kalau doktu kitabin menjaga sesuatu lewat tulisan. Yang abadi adalah lewat tulisan. Kalau tulisan mah nalika otak cerdas terdapat tulisan. Nalika otak sudah tidak berfungsi, tulisan masih tetap. Ketika kita wafat, tulisannya masih ada. Kalau mengandalkan otak semata dalam memelihara Al-Quran, pada suatu saat sakit akan hilang. Ketika kita wafat juga akan hilang. Tapi karena itu sesuatu hal yang gampang hilang, berarti harus mendorong orang-orang yang berupaya untuk menghafal Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi. Kita diperintah untuk membaca Quran karena pada satu hari nanti pada kiamat Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Masalul mu'minin dari yaqra'ul Quran kamathali utrujah. Orang mukmin yang suka membaca Quran itu bagaikan pohon utrujah. Jangan dipikirkan oleh kita kumaha utrujah da ieu mah ngaran buah di batur. Tapi ini adalah satu jenis buah yang harum baunya, lezat buahnya, sengit jeung buahna amis. Buah naon? Kaon teangan juga gitu. Nah, orang yang membaca Quran, mempelajari Quran bagaikan pohon utrujah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Quran itu adalah hidangan Allah. Ma'dabatullah, Allah menghidangkan kepada kita hidangan. Masa hidangan tidak diterima. Karena itu fata'allamu min ma'dabatihi mastata'tum. Pelajarilah hidangan Allah itu sekemampuan kamu. Membaca Quran jangankan satu ayat, satu huruf saja dapat satu kebaikan. Dari satu kebaikan akan berlipat menjadi 10. Kalau kita misalnya membaca alif lam mim, jangan dinyatakan bahwa itu satu huruf, tapi alifnya adalah harfun, juga lamnya juga harfun, mimnya juga harfun. Jadi alif lam mim berarti geus 30 huruf. Ganjaranana geus 30. Lam mim shad sabar huruf dah? Nah, 3 Toha 2 hoream teuing tapi maca Quran hayang shad. Tinggal poe. Nah ya shad gitu kan. Nah itu kan geus menang untung bila itu bisa shad acan. Jadi apalagi kalau baca yang panjang itu berapa huruf itu manfaatnya. Nah ada orang yang zikir terus, ada orang anu doa terus minta sesuatu
dari Allah. Tapi ada orang yang membaca Quran terus, tapi ternyata kenapa zaman dzikir nu menta ijabahna teu diterima, tapi membaca Quran ku Allah keinginannya dipenuhi. Karena bisa jadi orang hanya sekedar minta, tapi dia tidak memperhatikan kalam Allah. Karena itu man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma utiyas sa'ilun. Orang yang menyibukkan diri di dalam membaca Al-Quran daripada dzikir dan meminta, maka aku memberinya lebih afdal, lebih daripada orang yang meminta. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Lalu al-mahir bil Quran, orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, mereka adalah akan bersama dengan para Rasul. Bagaimana orang yang tidak bisa mahir baca Quran? Karena kegagapannya, gitu kan? Dia ingin mahir dalam baca Quran, cuman gagah. Nah, orang gagah teh berat tentunya dinaledah di tanah untuk berbicara. Ternyata orang gagah yang memaksakan diri untuk belajar Quran, lahu ajroni, mendapat pahalanya 2 kali lipat. Satu dari baca Al-Qurannya, yang kedua dari motivasi, sekalipun dia orang gagal. Kita tidak boleh hasud terhadap seseorang, kecuali di dalam 2 hal. Pertama, boleh kita iri terhadap seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah kepadanya Quran, kemudian dia bangun di tengah malam, kemudian juga dia membacanya di tengah malam, dan juga dia membacanya di siang hari. Boleh juga kita iri terhadap seseorang yang diberi harta oleh Allah, kemudian dia menginfakkannya baik siang ataupun malam. Ada orang mukmin, isi Qur'annya dilakukan, tapi Qur'annya tara dibaca. Hari nyunah nama nyunah. Ajaran Rasul dilakukan, ajaran Quran dilakukan, ngan maca Quran tara. Maka orang seperti itu bagaikan kurma, buah korma. Amis mah amis, ngan teu seungit. Nu alus nama nya amis, nya seungit, seperti utrujah. Al-mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an, orang mukmin yang tidak suka baca Quran, wa ya'malu bihi, tapi dia melaksanakan isi Quran, katamroh, bagaikan buah kurma. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum yang mereka mempelajari Quran. Allah akan merendahkan kaum lain yang mereka tidak suka mempelajari Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. 15. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab. Sesungguhnya orang yang di dalam mulutnya tidak ada sesuatu dari bacaan Quran, bagaikan rumah yang runtuh. Jadi mulut yang tidak suka digunakan membaca Quran bagaikan rumah yang roboh. Rumah roboh mesti dibetulkan. Mesti dibetulkan. Sebab kalau tidak dibetulkan nanti akan bertambah roboh. Orang yang membaca Al-Quran wa amila bima fihi, lalu melaksanakan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, orang belajar Quran, mengamalkan isi Quran, maka nanti di hari kiamat
orang tuanya akan memasangkan mahkota pada kepalanya. Lalu mahkota itu bersinar yang lebih terang dibandingkan dengan sinar matahari di buyuti dunia, di dunia. Karena itu dorong anak kita untuk membaca Quran. Orang tuanya sulit baca Quran, tapi anaknya yang kita dorong. Nanti sama saja dengan kita memasang mahkota pada kepalanya. Orang yang membaca Quran fastadharahu, lalu dia mengamalkannya, menghalalkan yang halalnya, mengharamkan yang haramnya, Allah akan memasukkan ke surga dan akan memberikan syafaat kepada 10 orang yang ada di dalam rumahnya. Kalau di dalam rumah kita misalnya ada 12, bapak 1, istri 1, anak 10. Lalu ada seorang yang baca Quran, biarkan dia. Mulai dicari, gandeng untuk baca Quran baik, Persib dekat kuping. Wah, biarkan dia. Kita tidak baca, tapi membiarkan dia untuk mendorong. Maka orang yang lain kacepretan. 10 dari antara keluarga yang ada itu. Berenang hiji, kurang hiji, angka 10 dalam bahasa Arab termasuk angka banyak. Asro itu banyak. Jadi kalau disebut 10 artinya banyak. Jika ada orang membaca Quran, lalu orang lain diam dan memberikan dorongan, memberikan kesempatan, maka yang akan terbawa kacepretan manfaatnya itu, pahalanya itu banyak orang. Banyak orang. Berikutnya, membaca Quran ketika sholat itu lebih afdol daripada membaca Quran di luar sholat. Dan membaca Quran di luar sholat itu lebih afdol daripada membaca tasbih. Kita suka baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu tidak lebih afdol dibanding dengan Al-Quran yang kita baca. Berikutnya, hati itu suka berkarat. Bagaikan besi juga suka berkarat apabila terkena air. Lalu Rasul ditanya, bagaimana membersihkan kerat hati itu? Bagaimana membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada hati? Maka sabda Nabi, kasratu dzikril maut wa tilawatil Quran. Membaca Quran adalah membersihkan karat-karat yang terdapat pada hati. Inna habba ahadukum ayyuhaditha rabbahu falyaqra al-Quran. Ternyata Quran itu, membaca Al-Quran salah satu bentuk kita berkomunikasi dengan Allah. Orang yang mau berkomunikasi, ngobrol dengan Allah, bacalah Quran. Berarti orang yang tidak suka membaca Quran, orang yang tidak suka berkomunikasi dengan Allah. Nah, masama qaumun fi baitin min buyutillah yatlu kitaballah wa yatadarrusunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhur rahmah wa khaffat alaihimul malaikah. Tidak kumpul satu kaum di suatu rumah kecuali mereka membaca kitab Allah lalu mempelajarinya, maka akan turun sakinah, lalu didaungi dengan rahmat, kemudian wa khaffat alaihimul malaikat, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Nah, rumah Quran yang di pada waktu itu mengumpulkan orang, gitu kan?
untuk membaca Al-Quran. Lahirlah sakinah, rahmat menaungi, dan juga para malaikat mengelilingi. La taj'alu buyutakum maqabira, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu kuburan. Bagaimana rumah kuburan? Rumah kuburan adalah rumah yang tidak dibacakan di sana Al-Quran. Ada di kuburan dibaca Quran, ada di masjid kuburan. 23 saya kutip tentang keutamaan membaca Al-Quran dari Ibnu Taimiyah. Selanjutnya, pada satu saat akan terjadilah kelalaian umat membaca mempelajari Al-Quran. Fakhalafa min ba'din khalqun adaw salat wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Di masa yang akan datang akan lahir di mana masa itu orang-orang sudah lalai terhadap salat dan mereka lebih mengikuti hawa nafsu. Mereka lebih senang membaca Quran dari pagi sampai sore, tamat, cukup satu koran, berkoran-koran daripada membaca Quran. Akan lahir nanti orang terhadap baca Quran mulai mundur. Berikutnya, sayuliku min ummati ahlul kitab wa ahlul din. Maka Nabi SAW berkata akan merusak umatku yaitu ahlul kitab dan ahlul din. Rasulullah ditanya, siapa ahlul kitab itu? Kaum ahlul kitab adalah kaum yang mempelajari kitab. Mereka membantah orang beriman. Jadi ahlul kitab itu kaumun yata'allamuna al-kitab yujadiluna bihi. Dia mempelajari Quran bukan untuk ilmu. Dia mempelajari Quran bukan untuk menambah iman, tapi dia mempelajari Quran untuk menyerang orang beriman. Itu adalah ahlul kitab. Sedangkan ahlul din adalah orang-orang yang mengikuti syahwat dan mereka adalah lalai terhadap sholat. Pada satu saat akan lahir 3 macam orang yang membaca Quran: mukminun, munafikun, dan fajir. Orang mukmin membaca Quran dengan imannya. Orang munafik baca Quran hanya sekedar hiasan. Orang fajir membaca Quran untuk mendalimi orang lain. Karena itu Rasul menjelaskan, yakhruju minal kahinin rajulun yadusul Quran dirosatan la yadusuha ahadun yakunu ba'dah. Akan lahir pada satu masa keluar dari dukun-dukun orang yang membaca Quran, mempelajari Quran. Jadi nanti dukun pun ngajar Quran, tapi ngajar Qurannya untuk dudukun. Lalu Quran dijadikan alat untuk memancing massa. Dia dukun lalu mengatasnamakan Quran. Nanti dari dukun ini lahir muridnya, murid dukun. Nah, si murid dukun mengajarkan lagi ilmu kepada generasi berikutnya. Ternyata pada generasi berikutnya layadus wa'adun yakunu ba'dahu geus teu bisa dipelajari deui lantaran geus mengkol tina nu sabenerna. Jadi geus beda tina aslina. Ada orang yang menggunakan Quran untuk dudukun, lalu diterjemahkan, dimaknai dengan mengkol, diajarkan ka muridna, si murid ngajarkeun deui, si murid ngajarkeun deui, akhirna murid anu ujung teu apal nu kumaha nu benerna. Sama seperti patung dulu. Patung itu kan di zaman Nabi Nuh yang pernah kita pelajari,
Suwa, Ya'uq, Nasr, itu semua kan orang soleh di zaman Nabi Nuh. Kemudian dibuat patung untuk mengingat dan dicontoh amalnya. Lama kelamaan generasi demi generasi setan masuk, akhirnya lupa untuk membuat, untuk diingat dan memberikan contoh. Akhirnya menjadi asnam, sembahan. Padahal tadinya patung biasa. Lama kelamaan sudah lenyap tujuan awal, muncul kesesatan di akhir. Karena itu bisa saja seseorang mencintai sesuatu, tapi setelah mencintai sesuatu, anu tadi nama sakadar karsok, gitu kan? Cinta dan senang, tapi ujung-ujungnya jadi sembahan. Mana baik bapak jeung ibu resep karena batu aki. Nggak ada tuna ulah, makanya jadi sembahan. Umat dulu senang, Bang Muhammad Nabi Nuh senang kepada Suwa, Ya'uq, Nasr, cinta, lalu dibuat sebuah patung. Kan kali itu, nah jadi sembahan, jadi musyrik. Orang cinta Quran, cinta, tapi Quran dijadikan sebagai alat dudukun. Geus kitu dioperkeun deui ilmuna ka dieu, dioperkeun deui, akhirnya sampailah pada satu masa di mana orang yang hidup pada masa itu sudah tidak bisa lagi mempelajari kitab nu benerna teh mana. Nah, Rasulullah SAW memprihatinkan di mana wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini mahjuran, ditinggalkan. Jadi ditinggalkan. Karena itu maka Quran harus dipelihara kemurniannya. Cara memelihara kemurnian Al-Quran di sini saya akan singkatkan. Di zaman Rasul setiap kali turun ayat menyuruh para sahabat untuk menghafal dan menulisnya. Antara lain penulis Quran Zaid bin Sabit. Setelah Rasulullah wafat, di zaman Abu Bakar, karena penghafal Quran wafat 70 orang. Bahkan di zaman Nabi pun juga hampir 70 orang. Takut pada zaman Abu Bakar itu penghafal Quran yang ada, lalu mereka wafat. Karena itu Umar bin Khattab menganjurkan untuk Quran dikumpulkan lalu dimushafkan. Maka terjadilah pemushapan Quran pada zaman Abu Bakar atas usul Umar untuk menjaga kemurnian Quran. Pada zaman Utsman terjadi perbedaan dialek jeung bahasa Quran. Yang satu menyatakan ieu kuring nu benar, ini menyatakan kuring nu benar, sehingga satu persatu memandang dirinya lebih benar. Maka disatukanlah Al-Quran pada zaman Utsman itu dengan satu mushaf, yaitu mushaf Utsmani. Menyusun mushaf Utsmani dua patokannya. Pertama, melihat kepada Quran yang ditulis pada zaman Abu Bakar yang disimpan di Hafsah. Yang kedua, mengambil contoh juga mendengar orang-orang yang hafal Quran. Dan yang ketiga, jika terjadi perbedaan lahjat, kembalikan kepada lahjat Quraisy. Karena banyak lahjat-lahjat di dalam Quran sebelum mushaf Utsmani. Ada yang disebut dengan lahjat Syansatah. Syansatah itu ialah apabila di akhir suara kaf itu diganti dengan suara shin. Ilaika, ilaisha. Assalamu alaikum, assalamu alaisum. Labbaik, labbesh, Allahumma labbesh. Itu lahjat Syansatah. Ada lagi lahjat an-ana. Inna a'toina, lalu inna antoina. Ini lahjat semua. Tapi jika terjadi perbedaan lahjat, kembalilah kepada lahjat Utsmani. Karena
karena mushaf Utsman itu tidak berharokat dan tidak ada titik, luar Arab sulit untuk membacanya, maka muncullah ide dari Abul Aswad Ad-Duali untuk memberi harokat Quran. Titik di atas dibaca A, titik di bawah dibaca I, titik di pinggir dibaca U, titik 2 an, titik 2 di bawah in, titik 2 di pinggir un. Itu dibuat oleh Abul Aswad Ad-Duali sehingga mudahlah baca Quran. Karena titik itu sangat kecil, maka akhirnya dirubah oleh Khalil bin Ahmad An-Nahwi. Ku cara nu tadina titik ditarik jadi alif leutik, anu tadina di pinggir titik dipindahkeun ka huruf make hulu wau, terus dipotong ditarik ka hareup. Nah, terus kasroh make iya, terus direngkelkeun. Itu bukan bikinan Muhammad, itu adalah buatan yaitu Khalil bin Ahmad An-Nahwi. Di sini ada masa siapa. Bagaimana untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain? Karena tidak ada tanda, maka Nasir bin Hashim memberikan tanda dengan titik. Tapi titik itu sama dengan tulisan Quran. Kalau harokat berbeda warnanya dengan tulisan Quran. Titik 1 di atas nun, titik 1 di bawah ba, titik 2 ta, titik 3 sa. Nah gitu. Itu karyanya Nasir bin Hashim sampai dengan penghujung abad yang keempat. Karena Al-Quran itu adalah dibaca oleh beberapa kelompok dan di sana sudah ada harokat dan titik. Sekarang terjadilah kekayaan di dalam membaca bahasa Quran. Maka lahirlah kiroah, lahirlah kiroah 7 yang disebut dengan kiroah sab'ah. Siapa orangnya? Ada di sini. Lahir dari kiroah 3 jadi kiroah asri, jadi 10 kiroah. Tambah dari 4 jadi kiroah arba'asyar, kiroah 14. Jadi dalam Al-Quran banyak kiroah. Yang lebih masyhur adalah kiroah sab'ah. Kita kiroah mana? Kadang kita membaca mungkin tidak berkiblat kepada kiroah yang mana, tapi yang jelas unzilal Quran ala sab'ati ahrufin. Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf dengan berbanyak dialek dan banyak kiroah. Nah karena itu maka lahirlah orang-orang penulis kiroah. Karena berkaitan dengan membaca, akhirnya lahir pula dengan ilmu tajwid. Ali bin Abi Thalib ditanya apa sih maksud warattilil Qur'ana tartila itu? Maksudnya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf, membaca huruf dengan bagus sesuai dengan makhrajnya. Maka dari sana lahirlah ilmu tajwid. Ilmu tajwid awal mula berupa nadom-nadom, syair-syair, dan ilmu tajwid muncul pada tahun ketiga Hijrah. Sejak masa Nabi ada hafalan, pada masa Abu Bakar dibukukan, pada masa Utsman dibuat satu mushaf berpedoman kepada penghafal. Berikutnya harokat dijaga supaya ulah salah baca. Titik juga dimunculkan untuk membedakan satu huruf. Muncul ilmu qiraah, muncul ilmu tajwid. Ayeuna tinggal gampangna, tinggal daekna, hoream teuing sod. Lumayan sedikit oke. Nah, setelah itu saya kutip di akhir pandangan para pendidik muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas mendidik anaknya, membawa ke Mekah, menunjukkan inilah tempat-tempat sejarah, lalu dia mengajarkan Quran, menunjukkan surat-surat yang ada pada Quran. Imam Al-Ghazali mengajarkan awal mula Quran masih diajarkan, lalu hadis, lalu hikayat, lalu hukum.
Ibnu Khaldun juga memberikan petunjuk, menghafal Al-Quran akan menetapkan akidah dan keimanan serta merupakan ajas untuk belajar semua materi pembelajaran agama. Ibnu Sina menjelaskan bahwa mengajarkan Al-Quran mempelajari bahasa aslinya dan menggoreskan iman pada jiwa seseorang. Karena itu Al-Fadl bin Zaid sangat kagum terhadap seorang ibu yang sejak kecil dia menitipkan anaknya di rumah Quran. Daripada anaknya banyak ngobrol di tempat lain, dia titipkan anak kecil itu di rumah Quran, sehingga setiap hari dia berdialog dengan bahasa Al-Quran. Inilah salah satu topik yang kita kaji pada kesempatan ini, dengan judulnya Al-Quran dan keutamaan membacanya, keberkaitan dengan adanya upaya persatuan Islam mengembangkan tahfidz Al-Quran. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.